Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo channel kula Sirajudin MA sing setelah sekian purnama vakum. Nah, alhamdulillah sekian insyaallah channel Sirajudin MA akan terus berjalan, akan terus berlanjut, akan terus mencari informasi tentang seniman Indramayu. Nah, alhamdulillah sekian kula wis ananing salah sawijine pimpinan sandiwara maning melanjut kategori sing sedurung-sedurung ya, yaitu pimpinan sandiwara. Sekian kula wis ananing umahe salah satu pimpinan sandiwara maning. Nah, sekian wis ananing umahe, wis ananing mese sandiwara legendaris, sandiwara paling tertua ning Indramayu, yaitu sandiwara Dharma Saputra. Like, comment, and share. Oke, sedulur-sedulur, sekian kula wis bareng karo pimpinane sang legendaris Dharma Saputra. Bisa dibilang pengelola. Nah, Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan, Mas? Boleh. Siap. Mangga kanggo sedulur-sedulur. Nama panggilan aja ya. Boleh. Rio Armiko. Oh, Rio Armiko itu bukan nama panggilan, Mas. Oh, nama panjang. Itu nama panjangnya. Oke. Mas, gimana kabarnya, Mas? Baik. Baik. Alhamdulillah, Mas ya. Alhamdulillah di tengah pandemi gini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas sekarang kan jadi pengelola Dharma Saputra ya? Ya. Oke, siap. Pengelola. Pengelola termuda, dan insya Allah ini orang banyak terobosan barunya karena jiwa masih mudanya. Mas, saya mau nanya nih, Mas. Mangga. Masalah Dharma Saputra itu awalnya gimana sih, Mas? Sejarahnya gitu. Kalau dibilang apa ya, Mas? Sejarah ya. Ya ini mah menurut cerita bapak saya kayak karena awal mulanya Dharma Saputra kalau nggak salah dari kita bisa dibilang dulu itu Dharma Saputra hanya ya orang-orang sini aja gitu, Mas, maksudnya lebih ke orang Blumonnya gitu, kalau di ini mah pribuminya gitu. Dari kelas ini masih peralatan sampai dalang atau apa ya Plumbonnya aja gitu, karena dulu kalau nggak salah sih, ini menurut saya, Mas, mungkin pandangan-pandangan kayak sepuh-sepuh yang ada di Plumbon ataupun apa bisa punya pengertian sendiri atau sejarahnya sendiri gitu. Sandiwara Dharma Saputra itu dulu sebenarnya mah nama Dharma Saputra itu nempel, maksudnya kita pakai Dharma Saputra itu tahun 52. Tahun 1952. Nah, terus kemudian proses pengurusan izinnya kan dulu nggak ada nih di kabupaten, jadi langsung ke provinsi. Ada, jadi dulu juga kementeriannya juga kementerian apa sih, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang kan dipisah ya. Kalau dulu mah masih satu tuh ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada kok, kita dapat izin dari provinsinya tahun 68 sebagai juga ya? kesenian. Terus gimana tuh, Mas? Setelah dapat izin dari provinsi? Jadi ya ada sih legalitasnya, kita punya kalau nggak salah. Jadi ada teman-teman di belakang ini adalah suatu bukti nyata dari Dharma Saputra, bahwa ada legalitasnya, ada sertifikatnya ya, Mas ya? Ada. Oke, siap. Jadi itu SK dari provinsi kalau nggak salah. Oke, siap. Sebagai anak muda nih, Mas,
Boleh. Sudah dipercaya menjadi pengelola Sandiwara Dharma Saputra. Pandangannya Mas Rio nih mau gimana sih Mas? Seni nih seharusnya kayak gini nih. Itu menurut pandangan Mas Rio aja nih gimana nih Mas? Sebenarnya kalau menurut saya nih Mas ya, yang namanya seni itu relatif sih Mas. Maksudnya yang bagus pasti ada yang nggak sukanya. Betul. Yang jelek temporer kayak apa abstrak gitu. Ya. Pasti ada yang menyukainya. Jadi bisa dibilang seni itu relatif sih. Relatif ya Mas. Relatif. Nah, pandangannya Mas Rio nih gimana? Apa ya? Menurut Mas Rio? Seni itu Mas susah ya Mas ya. Di kehidupan nih ada kayak hitam dan putih. Jadi mungkin apa ya, stereotipenya kan kalau orang seni itu apa gitu. Cuman kalau secara harfiahnya mah apa ya, lebih kan ada tuh kayak wah ini kata apa, orang seni pasti gini netting gitu, stereotipnya buruk gitu. Iya. Padahal nggak semuanya kan, individunya aja sebenarnya. Lebih kayak gini nih, kita seniwara hitam dan putih. Putihnya keseniannya, hitamnya ya kayak misal orang nonton yang minum, main, pacaran, itu hitamnya. Jadi nggak bisa lepas gitu Mas. Dimanapun sih yang namanya hitam putih itu berdampingan, jahat, buruk, baik, benar gitu, apa pasti berdekatan sih, nggak bisa dipisahin gitu. Sebenarnya seni itu baik gitu ya Mas ya. Tapi yang kadang-kadang yang bikin dia baik itu individunya. Yang namanya seni itu ya apa? Menurut saya Mas ya, seni itu apa ya? Suatu keindahan gitu, apa ya? Nggak bisa dijabarin sih Mas. Yang penting setiap manusia pasti pengen punya hiburan gitu. Orang yang habis kerja capek butuh hiburan. Pasti, orang yang apa lagi galau gitu kan butuh hiburan. Jadi itu sih kompleks sih kalau dibicarain sama seni. Nah, terus tapi yang jelas seni itu ya kebutuhan sih Mas. Maksudnya bukan kebutuhan, hiburan tuh kebutuhan sih bagi umat manusia. Luas banget ya umat manusia. Nah, terus pandangan Mas Rio nih, sudah dipercaya untuk sebagai pengelola Sandiwara Dharma Saputra. Dharma Saputra nih maunya di tangan Mas Rio nih kayak gimana nih Mas? Harapannya sih ya masih berlanjut untuk melestarikan budaya Indramayu kan. Sandiwara ya hanya ada di Indramayu sih Mas. Yang di kota lain kan bukan. Cuman kan kalau bisa dibilang nih Mas, dibanding kayak apa kesenian Jawa Tengah Pak ludruk gitu ya. Apa sih ludruk, ketoprak gitu. Kayaknya lebih bombastis sini deh. Kayak bisa dibilang kayak di peralatan sound system gitu. Kayak dari cangkupannya luas gitu. Indramayu kalau masalah kesenian bombastis banget dibanding kayak daerah lain. Lebih perfect gitu. Nah, terus harapannya Mas Rio untuk yang dikelola sekarang nih? Harapan ya yang pasti pertama ya banyak diminati lah, maksudnya banyak apa ya, lebih apa ya, goals. Tapi harapan terbesar sih Mas pengen ke kancah nasional gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Penasaran gitu ya. Siap. Kayak apa bedanya gitu, kayak actingnya kayak pelawak sekarang ya. Maksudnya kayak dal sekarang juga sebenarnya lebih ini sih, mungkin belum ada aja jalannya sih Mas. Sebenarnya lebih kemampuan apa segala macam di pelaku seni di Indramayu hebat sih Mas, saya akuin. Maksudnya improvisasinya secara mereka otodidak loh Mas. Iya, betul. Saya otodidak, maksudnya dia nggak ngerti apa skrip atau apa tanpa latihan teater atau apa, tapi gila loh. Maksudnya sekilas ketika sudah diterangin dia menghayati dan merani ini, pokoknya pelaku seni di Indramayu hebat sih Mas.
Cuman belum ada jalannya. Momentumnya belum ada. Ya mungkin belum ada. Tapi kalau bisa dibilang secara ini apa namanya? Secara kapasitas kemampuan Sudah mumpuni sih sebagai pelaku seni Indramayu. Semua ya yang di ini. Maksudnya apalagi khususnya di sandiwara kan, dunia teater gitu ya. Ya semoga aja kesenian sandiwara itu bisa sampai nasional ya Mas ya. Itu sih sebenarnya harapannya Mas. Apa bedanya gitu sama ludruk yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu gitu ketoprak apa gitu, cuman sebenarnya lebih sama sih, cuman lebih bombastis kita sepertinya kayaknya dari segi alat apa gamelan segala macam, kita lebih menyeluruh sebenarnya gitu sih. Lebih eksploitasi ya kita ibaratnya gitu ya Mas ya. Iya betul. Nah, terus untuk anggota-anggota dari sandiwara daerah Mas Saputra ini ada kriteria atau ada ketentuan enggak itu tuh Mas? Sebenarnya kayak Mas, kalau menurut saya nih ya Mas, kayak sandiwara tuh kayak saya sebagai manajer bola gitu, sepak bola. Dan kan? Itu udah terjadi. Iya kan? Iya. Maksudnya kayak kita butuh penyerang, berarti kita butuh ini, gitu. Kita butuh pemain tengah, apa kayak gitu aja, kayak mau manage manage football gitulah, bola gitu seperti kayak gitu. Kayak saya sebagai pelatih sekaligus manajer gitu, kayak saya butuh pemain sayap, saya butuh ini biar golnya kayak bikin penonton terhibur gitu, bikin penonton tertarik gitu, kayak misalkan ke bawah suasana aja udah itu udah tertarik menurut saya. Di setiap posisinya itu ada. Nah itu sih sebenarnya kayak klub saya. Nah, masalah aku nih Mas, kalau di Dharma Saputra tuh untuk sutradaranya siapa sih Mas? Kita sutradara Wapenjol Alpenser lain kan Mas ya. Maksudnya bodor gitu di sutradara hebat kan. Oke. Satu pertanyaan lagi berarti timbul pertanyaan lagi dari pernyataan Mas Rino. Mangga. Wapenjol, oke. Wapenjol jadi sutradara di Dharma Saputra. Betul. Nah, posisi yang sebenarnya itu adalah sebagai pelawak ya Mas ya. Iya, pelawak bodor lah. Pelawak bodor sandiwara. Wapenjol berarti udah balik lagi ke Dharma Saputra. Wapenjol belum pernah sih, masih Wapenjol pernah dulu di Dharma Tunggal kalau nggak salah. Dia pernah di situ terus. Ya emang apa ya? Saya pernah ketemu maksudnya ngobrol sering banget sama Wapenjol. Jadi Wapenjol punya apa ya? Punya daya juang lah maksudnya. Sebenarnya banyak pakem sejarah yang kurang lebih agak bengkok gitu. Bukan maksud kita ngerasa benar ya Mas ya, cuman minimal kan kayak dilakukan gitu kan mesti ada referensinya gitu. Kayak kalau skripsi daftar pustaka gitu. Mau dari kitab lontar, buku ataupun apa, maksudnya yang real gitu, ada sumbernya itu sih sebenarnya. Nah, Wapenjol punya daya juang gitu. Dia orangnya suka baca buku ternyata. Kalau bisa dibilang. Jadi ternyata aslinya suka baca buku ya. Iya, dia punya daya juang, punya apa ya. Dan saya mempercayakan ke Wapenjol. Ya emang sih katanya kan bodor kok jadi sutradara, cuman orang yang punya kemampuan itu kenapa nggak dicoba gitu. Bukan nggak dicoba, kenapa nggak percaya gitu kan. Nah, terus kalau untuk ininya sih Mas, terobosan tahun ini nih perkiraan gimana tuh? Terobosan kalau klub bola mah banyak transfer ya, negosiasi gitu. Nah, ternyata Alhamdulillah. Maksudnya ya kurang lebih sih target-target yang saya bidik alhamdulillah udah tercapai gitu. Sudah masuk nih. Iya, tinggal penambahan lagi aja sih. Oke, siap. Nah, untuk penggemar Dharma Saputra, ntar kita lihat untuk pegelaran seninya karena ada banyak transfer pemain, ya Mas ya. Oke, siap. Nah Mas, kalau untuk masalah
mungkin untuk yang menonton juga penasaran kali ya Mas ya. Untuk masalah harga manggung Dharma Saputra berapa sih? Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas? Berapa Mas? WA aja ke nomor saya. WA aja. Kan ada tuh di apa di STS Production, gampang sih. Kalau gitu mah tergantung ini sih wilayah sih Mas. Maksudnya tergantung jarak tempuh sih dari mes kita kemana gitu. Oke. Harga sih. Siap-siap lah. Untuk para penggemar Sandiwara mungkin Dharma Saputra tinggal WA aja katanya. Ya Mas ya? Betul. Kita banyak gebrakan. Tahun 2021 banyak. Alhamdulillah banyak apa ya? Banyak ide, banyak apa ya? Sebenarnya banyak ide dan gebrakan lah insyaallah buat kayak di gamelan pun kita bakal ada kejutan sih Mas, kayak misalkan kayak kita ngambil dari kesenian di Jawa Tengah gitu, maksudnya Bali gitu ada. Jadi dicampur gitu. Ada di satu padukan gitu. Iya, di satu padukan gitu. Oke, mantap. Dari musiknya, gamelannya aja ini Dharma Saputra akan ada gebrakan. Nah, terus juga banyak lagi inovasi sih. Transferan pemainnya. Nah, mungkin untuk penggemar Dharma Saputra nggak sabar nih Mas untuk melihat pentasan Dharma Saputra untuk tahun ini nih Mas. Nah, terus kalau untuk menjaga fan-fan Dharma Saputra ini gimana nih Mas? Mencegah gimana tuh Mas? Menjaga fan-fan Dharma Saputra agar tetap selalu mendukung, mensupport iya. kegiatan-kegiatan. Kan ada tuh channelnya. SDS Production. SBS. Bisa di ini aja di subscribe gitu di situ maksudnya. Biar kita ini sih main vlog gitu sih Mas, jadi kayak lebih dekat gitu apa mengenai karakter seseorang. Kan udah ada beberapa episode tuh dari mulai Waujang, Wapenjol, Wakodok. Niatnya sih semua anggota sih saya inginnya teh biar lebih dekat aja gitu, lebih iya maksudnya lebih tahu. Iya kayak di panggung kan beda tuh Mas ya. Pasti, Maksudnya pasti. beda karakternya sama yang di bawah. Banyak yang beda kayak. Jadi kemarin sedikit cerita nih Mas ya. Kemarin kan saya berkunjung gitu nih Mas, sowan lah. Saya di salah satu keraton di Cirebon. Sama beberapa ini sih anggota sama Wapenjol gitu, Waujang. Oh iya, saya tahu itu fotonya. Ada Wakawil kan. Iya. Dan kawan-kawan lah maksudnya. Nah, di situ kita panjang lebar sih ngobrol sama Sultan gitu cuman. Dan sebenarnya ada masukan, ada kritikan juga intinya mah. Itu untuk seni atau gimana? Kesenian, khususnya sandiwara. Karena sandiwara kan secara teori kan membawa pandangan sejarah yang masa lalu gitu. Betul. Sejarah. Jadi kata Sultan maksudnya lebih apa ya? Lebih dikupas lagi gitu. Jadi jangan asal sembarang gitu. Kayak misalkan membuat cerita. Kemarin alhamdulillah kita kita punya diperbolehkan gitu, diperbolehkan kayak membaca arsip gitu, lontar dari kesultanan gitu, yang diketuai oleh Wakawil dan Kitalka. Iya, itu. Jadi kebetulan mereka kan bisa ngebaca kan, ngenerjemahin gitu. Nah itu mereka sebagai penerjemahnya, dan kita sebagai yang sebagai actionnya gitu, maksudnya menampilkannya, membedarkannya gitu. Terus ngobrol sama Sultan disambut baik sih Mas. Jadi kayak mangga katanya. Kalau untuk lurus mah gimana gitu, yang penting
beloknya itu dikurangin gitu karena Jangan terlalu gitu. ya karena banyak sekarang apa ya, kita sebenarnya sandiwara ini punya beban tanggung jawab gitu Mas. Maksudnya beban tanggung jawab apa ya, dalam arti membedarkan suatu cerita sejarah gitu. Itu sih sebenarnya beban tanggung jawabnya. Dan lembar itu tulisannya adalah aksara Jawa yang ya benar-benar kuno ya, Mas. itu arsip kerajaan sih sebenarnya Mas. Cuman alhamdulillah kita punya akses gitu, maksudnya alhamdulillah punya wakawil kan, punya Gitarka yang mau membantu gitu, mau. Jadi kebetulan motivasi saya juga pengen gitu. Jadi jangan sampai apa ya, yang namanya sejarah gitu. Ya kalau untuk lurus mungkin sulit. Cuman minimal agak lurus gitu. Dengan apa yang ada gitu, dengan apa yang ada sumbernya gitu, sumber yang benar-benar akurat gitu. Karena nyari suatu sejarah tuh sulit sih Mas. Sulit banget Mas. Sulit banget. Jadi kayak gini Mas, nyari kebenaran atau apa emang benar-benar sulit. Jadi ketika kalau bisa, gue pernah dikasih saran ya sama seseorang, jadi kayak kamu nyari referensi di sini, cerita di sini, cerita sini. Nanti kamu bakal tahu kebenarannya. Jadi kayak pasti ada sesambungnya gitu dari terangnya gitu. Iya, pasti. Dari sumber-sumber itu. Iya, gitu. karena bisa dibilang gelap sih Mas sejarah di Indramayu gitu. Ya. Mudah-mudahan ya Mas, mudah-mudahan bisa bisa agak bisa dibedarin gitu melalui pakem-pakem yang ini. Melalui ahli-ahli sejarah gitu, kayak banyak sih Mas ahli-ahli sejarah di Indramayu yang benar-benar bisa nerjemahin kayak lontar gitu kan, ada sumbernya gitu. Ada kayak titik temunya gitu, apa sih? Kayak sekarang gini Mas. Setiap anggap aja sandiwara itu alat mediasi atau informasi gitu, informasi untuk memberikan edukasi atau sejarah gitu kayak gini. Ketika itu belok, masyarakat tambah ikut belok karena pakemnya ngeliat dari situ Mas. Tapi ketika kita lurus ataupun agak bener gitu, masyarakat juga pasti ngikut karena kita itu sebagai alat mediasi informasi atau memberikan edukasi dengan sandiwara ini. Artinya menceritakan yang masa lampau diceritakan sekarang. Banyak sih Mas, kayak saya bukan mengkritik ya, tapi lebih mencermati aja gitu. Kayak misalkan era-eranya gitu. Kayak misalkan simpelnya gambarannya, Bapak Tua Emas, Bapak Tua Mas Sirojudin nih, ada nih di lakon. Terus Mas Sirojudin kok ada gitu Mas, jadi kan jenjangnya beda gitu Mas, jadi kan tahun-tahunnya gitu, terap-terapan tahun-tahun apa gitu. Masa sosok ini dengan ini kan beda peradaban, beda tahun, beda ini. Nah itu yang sebenarnya mau di kayak dilempengin gitu. Iya, kayak misal era itu ada apa gitu, ada siapa aja nih yang ada gitu di sejarah itu. Kayak misalnya jangan berbeda era tapi disamakan gitu, itu kok apa ya, melenceng lah Mas. Syukur maksudnya buat teman-teman pelaku seni juga sih Mas, sebenarnya saya sih harapannya lah gitu bareng-bareng gitu, maksudnya ketika yang salah jadi jangan merasa saling benar, jangan merasa jangan merasa saling ini saya yakin nih saya ketemu kuncinya ini. Ketika ditanya kan ini siapa nggak sampai mentok tuh, jadi kayak bukan sesuatu hal yang nggak ini gitu Mas, nggak terbuka gitu ya. Intinya mah banyak sumber sih Mas, cuman alangkah baiknya kita kaji bareng-bareng karena sejarah peteng kan, karena kita nggak punya legitimasi atau arsip atau apa, karena di Indramayu nggak ada kerajaan. Itu sih. Betul banget. Nah, untuk fan-fan dalam masa putra nih Mas, barangkali atau mau silaturahmi atau salam-salamnya itu apa nih Mas? Salam-salamnya fans setia
Dharma Saputra nih Mas? Ya semoga sehat selalu, tetap support lah kesenian Indramayu, khususnya Dharma Saputra. Nanti kita juga bakal roadshow lagi kok, ini sabarlah. Kalau dibilang mah Mas, ini masa-masa istirahat gitu. Nanti ketika pandemi udah berlalu, COVID udah ngilang lah maksudnya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi maksudnya. Ini mah harap sabar lah, menanti. Ini masa transisi gitu ya Mas ya? Gitu. Mudah-mudahan lebih ke depannya itu yang lebih baik lagi. Nah, Mas Rio, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ke Mas Rio. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah menerima saya bisa bermain di mes Dharma Saputra, dan terima kasih juga udah ngasih waktunya. Nah, mungkin untuk sedulur-sedulur penikmat seni, barangkali ada yang mau penasaran atau mau unitnya, silakan komentar di kolom komentar. Dan barangkali yang mau lebih tahu lagi tentang Dharma Saputra, ada channelnya Mas ya, SDS Production. Sandiwara Dharma Saputra Production. Nah, tinggal subscribe. Ntar lihat di situ juga ada ya Mas ya, kegiatan-kegiatan. Ada kita ada kegiatan apa sih? Ini yang terbaru nih, kayak bikin apa sih, lebih mengenal si pelaku seni di Dharma Saputra ini nih ya Mas ya. Iya, sekalian launching juga sih betul. Nah, oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan ke Mas Rio. Terima kasih Mas Rio. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Sirojudin MA, dan tekan tombol loncengnya agar setiap ada uploadan video baru ada notifikasi. Oke, terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.